Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Laksana, Guru SDN Panulisan Barat 01 dan sekaligus calon guru penggerak angkatan 10. Berikut adalah hasil demonstrasi kontekstual modul 1.2 nilai dan peran dari guru penggerak. Di sini saya akan menggambarkan diri sebagai guru di masa depan. Sebelumnya kita telah belajar nilai guru penggerak ada 5, yaitu yang pertama kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid, mandiri, dan reflektif. Yang pertama berpihak pada murid. Pemenuhan kebutuhan belajar pada murid berdasarkan pemahaman terhadap karakteristik dan latar belakang setiap murid sangatlah penting. Seorang guru memanfaatkan segala fasilitas yang dimiliki serta kemampuan yang ada mampu menyediakan suasana belajar dan proses belajar yang kondusif, sehingga kualitas pembelajaran pun meningkat. Nah, kegiatan yang akan saya lakukan di masa depan, yang pertama, itu asesmen diagnosis. Pada awal pembelajaran akan dilaksanakan kegiatan asesmen diagnosis pada awal tahun pelajaran. Secara spesifik untuk mengidentifikasikan kompetensi, kekuatan, kelemahan siswa sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi siswa. Selanjutnya yaitu suasana belajar yang menyenangkan. Guru mampu menciptakan suasana yang rileks, bebas dari tekanan, aman, menarik, bangkitnya minat belajar, adanya keterlibatan penuh, perhatian, peserta didik tercurahkan, lingkungan belajar yang menarik, bersemangat, perasaan gembira, dan berkonsentrasi tinggi. Kemudian adalah memaksimalkan media pembelajaran. Media pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan interaksi dalam proses pembelajaran, sehingga siswa tidak akan merasa bosan dalam pembelajaran. Selain itu, siswa juga disenang dengan media pembelajaran tersebut karena media tersebut dapat mengoptimalkan kualitas belajar siswa. Yang selanjutnya akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas akan sangat mempengaruhi suasana belajar dalam kelas karena aturan-aturan yang dipakai adalah hasil dari persetujuan bersama, sehingga memiliki rasa tanggung jawab yang lebih terhadap peraturan yang dibuat. Kemudian selanjutnya adalah motivator murid. Guru tidak hanya sebagai pemberi materi pelajaran semata, namun juga sebagai pendorong dan pemberi semangat yang amat diperlukan murid karena tidak semua murid mempunyai semangat belajar yang maksimal, sehingga motivasi dinilai amat penting bagi proses pembelajaran. Nilai berikutnya yaitu mandiri. Kesadaran pada diri untuk terus bertumbuh ke arah yang kian baik dengan cara terus belajar sepanjang hayat, sehingga muncul motivasi untuk melakukan perubahan dengan aksi-aksi yang akan dilakukan. Secara sadar, senantiasa termotivasi untuk selalu mengembangkan diri tanpa adanya perintah atau paksaan dari pihak lain. Kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan, yang pertama, merencanakan dan melakukan peningkatan kualitas diri dengan mengikuti pelatihan hingga makin menguasai dan makin ahli. Selanjutnya yaitu mengusahakan perubahan dan dari kegamangan dalam mengerjakan tugas menjadi ketepatan dan kualitas kerja yang lebih baik. Selanjutnya itu menyusun dan mendesain pembelajaran dan membuat alat peraga secara mandiri. Nilai berikutnya yaitu reflektif. Kesadaran untuk bercermin dan mengevaluasi diri dalam memaknai pengalaman-pengalaman yang terjadi secara positif, apresiatif, dan produktif. Hasil evaluasi diri tersebut akan menimbulkan dampak bagi diri sendiri, murid, maupun sekolah karena dapat digunakan sebagai pembelajaran yang positif setiap waktu. Kegiatan yang terkait yang akan dilakukan, yang pertama secara berkelanjutan dan berkesinambungan, melakukan evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh kepala sekolah maupun rekan sejawat
dan memperbaiki pembelajaran atas saran tersebut. Begitupun sebaliknya, saling menilai pembelajaran yang dilakukan oleh rekan sejawat. Selanjutnya, mendorong diri untuk melaksanakan keputusan berdasarkan diskusi yang dilaksanakan dalam menghadapi suatu permasalahan secara bertanggung jawab. Contohnya ada dalam menghadapi kegiatan bullying yang kian marak di guru berkolaborasi dengan pihak kepolisian untuk mengedukasi siswa tentang program anti-bullying. Nilai berikutnya yaitu kolaboratif. Bersama-sama menemukan solusi dalam menghadapi sebuah permasalahan sehingga terjadi saling ketergantungan yang positif terhadap seluruh pemangku kepentingan yang ada di dalam sekolah dan di luar sekolah dalam mencapai tujuan pembelajaran sehingga kualitas pembelajaran kian meningkat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan, yang pertama mengkomunikasikan tentang keberpihakan terhadap murid kepada semua pihak. Yang kedua, mendiskusikan solusi setiap permasalahan yang muncul dengan berbagai pihak yang terkait. Selanjutnya, mengelola peran setiap warga sekolah sesuai kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai sehingga terdapat semangat dalam saling melengkapi kebutuhan masing-masing. Nilai kegiatan yang selanjutnya yaitu berkolaborasi dengan wali murid untuk ikut andil dalam proses pembelajaran melalui kegiatan P5 yang melibatkan wali murid. Kemudian berkolaborasi dengan pihak lain yang mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Nilai berikutnya yaitu inovasi. Memunculkan ide-ide baru yang terasa segar bagi proses pembelajaran maupun permasalahan yang muncul di lingkungan sekolah secara tepat guna. Guru mendorong murid supaya lebih aktif dalam proses belajar dengan berbagai inovasi yang lebih berpusat dan berpihak pada peserta didik. Kegiatan-kegiatan yang terkait, yang pertama, mengembangkan sekaligus menerapkan gagasan-gagasan mengenai metode pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran yang menarik perhatian murid sehingga lebih antusias dalam belajar. Yang ketiga, memunculkan ide-ide terbaru mengenai kegiatan sekolah yang mampu meningkatkan prestasi siswa seperti ekstrakurikuler yang digemari siswa baik pramuka maupun olahraga seperti catur, tenis lapangan, tenis meja, dan lain sebagainya. Yang terakhir, perbaikan suasana kelas baik susunan maupun dekorasi kelas maupun lingkungan sekolah sehingga murid merasa nyaman di sekolah. Dari berbagai nilai yang sudah dipaparkan, sikap guru yang diharapkan kelak akan dimiliki oleh saya yang pertama yaitu memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kemudian, bertindak sebagai panutan. Panutan bukan berarti kamu tak hanya mengajarkan kebiasaan, sikap, serta perilaku ke murid, tapi juga menjalankannya. Kemudian, sikap selanjutnya, terus belajar dan berkembang. Belajar hal-hal baru, mulai dari cara berkomunikasi, memperdalam keilmuan di bidang sendiri, hingga bagaimana menerapkan teknologi dalam kelasnya. Yang sikap selanjutnya yaitu selalu mendengarkan dengan baik. Baik dari rekan sejawat atau kepala sekolah, bahkan mendengarkan dari siswa. Selanjutnya adalah sikap mampu beradaptasi dan fleksibel. Yang selanjutnya bersikap sabar setiap waktu. Dan yang terakhir, mampu menyampaikan materi dengan menarik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.